penting. Oke, saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Pada segmen ini kami membuka interaktif dengan para pemirsa Jak TV di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya Ibu Hoijah Siregar, Ketua Asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia, Jakarta. Ya, silakan Bu. Nah, jadi tadi sudah dibicarakan mengenai relokasi pedagang kaki lima Tanah Abang sesuai dengan program atau rencana Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Anis Sandi. Prinsipnya kami dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mendukung sepenuhnya rencana tersebut. Karena memang sudah harusnya demikian. PKL itu harus diperhatikan. Karena PKL itu kan timbul karena birokrasi yang korup. Nah, kurangnya lapangan birokrasi pekerjaan. yang korup gimana, Bu? Ya, artinya mereka kan korban daripada birokrasi yang korup sehingga banyak warga negara Indonesia ini yang hidupnya di bawah kemiskinan. Seperti itu. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kemungkinan ini Bapak Anis Sandi ini ingin menjalankan undang-undang tertinggi, yaitu pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Bu Hoijah, jadi kan walaupun Anda ini salah satu asosiasi pedagang kaki lima. Walaupun ada pihak lain yang menganggap ini melanggar Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, tapi saya kira ini solusinya. Karena bagaimanapun mereka ini masyarakat pelaku ekonomi kecil yang harus diperhatikan. Bu, kalau pedagang itu. kaki lima di pasar lain menuntut hal yang sama, apa tanggapan Anda atau apa pandangan Anda? Saya pikir itu tidak akan menuntut karena memang nanti akan diatur sedemikian rupa supaya semua pihak tidak terganggu seperti itu. Kalau Hanya saja begini, di, kami dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima tetap pesimis dengan pelaksanaan ini. Kenapa? Minim sosialisasi nih, tidak melibatkan stakeholder, khususnya organisasi yang sudah menjadi binaan pemerintah yaitu Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang tahu persis PKL ini. Ibu dua minggu Ibu kalau mengamati kondisi di Tanah Abang seperti apa, Bu? Ya, tidak melibatkan stakeholder, ini hanya dijalankan oleh jajaran pemerintah Pemda DKI itu saja. Jadi seperti lagu lama saja ini, seperti lagu lama, nggak beda dengan gubernur sebelumnya. Oke, contoh, apa kekhawatiran Anda ke depan seperti apa, Bu? Halo. Kekhawatiran Anda kami seperti dari apa? Asosiasi Pedagang Kaki Lima pernah mengajukan konsep dan program kepada PT Prima Jana Belok G Tanah Abang itu. Terbuktikan di mana Perda nomor 2 tahun 2012 itu tentang perpasaran swasta, setiap pusat perbelanjaan itu kan harus menyediakan 20% lahan untuk PKL. Tapi itu kan tidak dilaksanakan. Nah, lalu kemudian mereka melaksanakan tidak melibatkan kami atau stakeholder yang menempati, coba cek di Blok A. Nah, di situ yang ada bukan PKL Tanah Abang, sehingga permasalahan PKL ini tidak pernah tuntas. Baik Bu Hoijah, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang. Kami sudah mendapatkan poinnya. Nah, Pak Irwandi, Bu Hoijah ini adalah salah satu asosiasi pedagang kaki lima. Kalau Bu Hoijah tadi mengkritisi bahwa ini tampaknya program apa yang dilakukan oleh Anis Sandi tidak terlalu banyak melakukan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan. Ya, Bu Hoijah ini kawan lama saya di APLI ya, jadi memang udah sering kita turun bareng ya. Jadi sosialisasi ini sebenarnya untuk tingkat balai kota sebenarnya sudah wartawan sudah tahu, sudah banyak. Memang wartawan sudah tahu. Sudah tahu dan ini juga sudah sempat beredar kabar ya kan. Memang ini rekayasa lalu lintas ini tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh para pihak ya, terutama orang-orang awam ya. Ini memang perlu penelitian dan perlu udah dikaji oleh Dishub. Udah berapa kali kaji Pak, berapa kali dan juga sudah kita pertemuan dengan berapa Pak Gubernur, sudah seingat saya sudah 4 kali mengundang para pengamat ya, Pak Yaya semua sudah ketemu. Memang ini keputusan yang harus diambil yang
disegerakan karena memang sudah harus dilakukan, ya kan? Pengamat diundang, tapi pedagang kaki lima, warga di sana juga diberikan sosialisasi. Karena Kita banyak sudah, warga yang merasa tiba-tiba loh ini kok jalan ditutup gitu. Para pedagang kita sudah sosialisasi, ya warga sekitar, para pedagang saya turun ke jalan itu sudah kurang lebih 4 minggu ya sudah saya berikan. Dan tapi ini memang tidak di blow up secara besar-besaran karena memang ini kita harus tata tanpa banyak bicara, ini harus jalan dan tentu kemacetan Tanah Abang harus segera diatasi kan gitu. Prinsipnya kita harus melakukan tindakan yang sifatnya itu adalah pencegahan bagaimana supaya kemacetan dan PKL ini bisa diatasi di Tanah Abang. Jadi ini memang nggak bisa kita umbar macam-macam ya, tapi memang kita lakukan dengan pekerjaan, kita lakukan dengan bukti gitu ya. Oke, Pak, kalau masalah rekayasa lalu lintas kemudian ada penutupan Jati Baru tadi kan dikatakan ini sebenarnya adalah solusi sementara, bukan permanen. Kalau kami ingin mengetahui ini sebenarnya tata waktunya seperti apa? Apakah evaluasinya mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun? Ini kami bisa tahu dari mana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ratna. Ini nanti kita masuk minggu keempat, kita akan ada evaluasi. Ya, jadi nanti mungkin masuk minggu keempat kita akan undang juga para pengamat, ya kan, teman-teman pengamat tata kota, pengamat untuk lalu lintas, ya kan. Ini kita akan duduk bareng lagi. Jadi Pak Gubernur, Pak Wagub juga sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pengamat, para dislantas dan tentu termasuk masyarakat, tokoh-tokoh Tanah Abang. Oke, Pak, kalau banyak yang mengatakan Tanah Abang ini sebenarnya selain masalah pasar atau ekonomi, itu juga lekat unsur politiknya atau politisasinya. Ya, kalau itu saya nggak tahu ya politisnya. Kalau saya sebagai kepala dinas, yang penting bekerja, melakukan tugas sesuai dengan arahan pimpinan, bisa mensejahterakan masyarakat, itu aja Pak. Oke, Pak Sarman mungkin ada tanggapan Pak? Ya, jadi memang Anda kan sudah berkecimpung cukup lama terkait dengan Tanah Abang itu. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Bung Albert tadi, sama juga Mas Yoga ya. Jadi memang ke depan saya rasa pemerintah DKI Jakarta harus menyusun satu grand design atau katakanlah mungkin pola penataan PKL secara keseluruhan. Ya, pertama bagaimana sebenarnya penataan yang efektif di DKI Jakarta. Jakarta ini kan kota jasa. Bahwa mitra utama pemerintah DKI Jakarta untuk menggerakkan ekonomi adalah pengusaha. Mulai dari pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil, dan mikro. Sesuai dengan sensus ekonomi tahun 2016, itu di Jakarta itu ada sekitar 1.244.000 pengusaha. Dan itu hampir 90% itu adalah level daripada menengah, kecil, dan mikro. Dan yang paling besar di situ adalah mikro. Jadi artinya memang bahwa secara umum yang menggerakkan ekonomi Jakarta itu adalah banyak pelaku mikro, terutama pedagang pasar dan PKL. Nah, memang sangat disayangkan memang kalau kita belum memiliki suatu grand design. Padahal untuk membangun gedung apartemen, membangun gedung mall itu sudah ada aturannya. Tapi yang selama ini adalah penggerak ekonomi Jakarta sebenarnya yang paling banyak ini dan juga banyak merekrut tenaga kerja. Nah, ini ternyata juga masih belum ada. Jadi saya sangat sepakat kalau ini memang menjadi salah satu tugas utama Pak Irwandi nih, mendorong bagaimana kita mampu membuat satu regulasi atau peraturan mengenai penataan PKL tapi yang bersifat permanen. Oke, baik. Saya sebentar. Saya tadi menanggapi Pak Alfred bilang bahwa kadang-kadang aturan sudah tapi dilanggar. Nah, ini komitmennya ini kadang-kadang gubernur sudah menyatakan tidak boleh, tapi kadang-kadang di level bawah tingkat kecamatan, kelurahan, kadang-kadang memang PKL itu menjadi objek. Ya, kadang-kadang tidak boleh, tapi ditunggu ketika nanti dia berdagang dia akan datang minta kutipan. Oleh oknum. Oknumnya bisa Satpol PP, bisa preman. Ya, nggak tahu lah. Tapi banyak terjadi itu di lapangan kita lihat. Gitu loh. Jadi objeknya adalah PKL yang hanya untungnya sedikit tapi tetap juga dikutip. Oke, baik. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu siapa? Winda dari Bekasi. Bu Winda dari Bekasi. Ini pasti sering belanja di Tanah Abang ya, Bu? Iya, Bu. Beli grosir nih kayaknya. Grosir atau cuman belanja-belanja biasa, Bu? Biasanya? Belanja, tapi penasaran dengan penataan yang baru. Saya tuh naik bajai ke sana, takut macet kan, saya naik bajai ke sana. Setelah datang ke lokasi saya kaget, alhamdulillah kok ini bagus sekali gitu. Oh, yang sekarang? Iya. Terus saya belanja, terus di situ udah ada tenda-tenda.
Nah, terus saya mau ke Blok A, bilang gitu. Ternyata ada busway gratis. Saya langsung ke Blok A. Nah, terus dari Blok A saya udah belanja, udah puas belanja, mau pulang bilang gitu. Mau naik kereta. Ternyata ada halte bus juga. Ini saya kira bayar, ternyata gratis juga. Nah, terus udah gitu sampai stasiun. Jadi saya nggak perlu capek-capek. Bus itu pas di depan stasiun. Saya bawa barang, stasiun. Alhamdulillah, sampai rumah udah tenang. Ternyata nggak capek, nggak repot. Udah sampai rumah udah saya bilang sama teman-teman, ternyata tuh Tanah Abang bagus, kirain jelek atau bagus sekarang. Waduh, ini Ibu bisa diangkat jadi duta Tanah Abang. Ini promosinya luar biasa nih testimoni. Udah dicatat sama Pak Irwandi. Baik, terima kasih Bu Tapi Ida. bukan sponsor saya, bukan. Nanti nggak ada. Cukup menarik, bisa diapresiasi. Rupanya penataan yang sekarang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah Tanah Abang lagi, kan tadi Pak Yoga mengatakan bahwa harus ada rencana besar terkait dengan Tanah Abang. Ada yang mengatakan sekarang ini ada transit oriented development. Apa artinya ini sebenarnya, Mas? Transit oriented Tadi development sudah sempat disinggung sama Mas Alfred juga. Dalam tata kota adalah pengembangan satu kawasan berbasis transportasi massal. Jadi gambaran umumnya begini, ada itu satu mungkin yang tadi sempat dirasakan oleh Bu Winda tadi, dia merasakan kenyamanannya. Ya, kelak ya, kelak. Okay. Kalau kelak itu sebenarnya begini. Di dalam suatu kawasan terpadu, orang itu sebenarnya dalam kawasan itu didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda. Sehingga yang dikatakan Mas Alfred tadi menjadi kawasan zero emisi itu terwujud. Begitu Anda ingin keluar dari kawasan, disitulah diberikan alternatif transportasi massal. Bisa kereta api, bisa bis, bisa kereta ringan gitu. Nah, pilihan-pilihannya lah ya, kalau ini dikembangkan di seluruh kawasan Jakarta, maka penggunaan kendaraan pribadi itu akan jauh berkurang. Itulah kenapa kemudian konsep TOD ini masuk di dalam RT/RW dan RDTR Jakarta 2030 sebenarnya konsepnya ya. Nah, kalau kita bicara Tanah Abang tadi, tentu yang dimaksud dengan Tanah Abang TOD-nya ini kan adalah penataan kawasan Tanah Abang secara keseluruhan gitu kan. Nah, berbasis transportasi massalnya tadi bagaimana stasiun kereta api Tanah Abang terintegrasi dengan pasar Tanah Abangnya. Di situ kan ada Blok A, Blok B, Blok F, Blok G gitu kan. Tetapi juga nanti terkait bagaimana nanti hubungannya dengan ada rencana penarikan kereta api kereta ringan LRT itu ke arah Tanah Abang gitu kan, sampai Blok G bahkan. Kemudian nanti ada rencana bahkan kereta api bandara juga akan ditarik sampai ke sana yang baru diresmikan kemarin. Kemudian kalau kita lihat dalam tata kota juga tidak jauh dari Tanah Abang ini kan ada MRT di daerah Tamrin itu kan, dekat sekali itu sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian harusnya jadi mindset kita bersama mengembangkan Tanah Abang untuk kemudian diterapkan secara bertahap, baru tidak masalah gitu. Nah, mindset makronya tadi itulah yang nggak ada gitu. Kita tiba-tiba langsung ngurusin ributnya di PKL, ributnya di pejalan kaki, tapi kita nggak punya gambaran besar. Yuk kita jadikan Tanah Abang ini pusat perdagangan internasional, itu luar biasa. Oke, kita nanti akan mendengarkan dari sisi Mas Alfred. Mas Alfred selaku Ketua Koalisi Pejalan Kaki mungkin juga punya mimpi besar terkait dengan Tanah Abang, bagaimana bisa itu nyaman untuk berbelanja, untuk pejalan kaki. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.